Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat kita puasa, ya waktu berbuka puasa itu adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena ya kita mau berbuka puasa. Nah, tetapi teman-teman harus tetap memegang kontrol. Ya, jangan sampai nanti teman-teman kebablasan saat waktu berbuka puasa tiba. Ya, mungkin teman-teman ada yang nyiapin takjil ya, cendol misalkan, ya, tebu, ya kolak, ataupun lauk-lauk enak, ya gorengan misalkan, ya ataupun makanan-makanan lainnya. Nah, jadi teman-teman ya harus hati-hati karena saat puasa, baik berbuka maupun sahur, yaitu ada makanan yang dihindari, ya minimal kalau nggak bisa ya dikurang-kurangi karena nanti bisa mengganggu kesehatan tubuh teman-teman. Jadi puasanya jadi nggak lancar. Jadi kita akan membahas makanan yang harus dihindari saat puasa. Nah teman-teman, ya biar puasanya sehat, biar puasanya lancar, teman-teman harus punya strategi yang bagus. Ya jangan sampai teman-teman mendapatkan masalah. Ya paling sering orang puasa itu masalahnya itu masalah pencernaan ya, masalah pencernaan. Kemudian lemas-lemas ya nggak semangat. Ya tapi sebenarnya puasa ini menyehatkan tubuh kita secara umum. Kalau teman-teman melakukannya dengan cara yang tepat, strateginya bagus ya. Strateginya tepat, yaitu teman-teman mendapatkan manfaat positif. Jadi ada beberapa makanan yang harus teman-teman hindari ya selama puasa. Ya kalau nggak bisa ya dikurang-kurangi. Yang pertama, makanan tinggi gula. Makanan manis, minuman manis saat puasa ya khususnya berbuka ini merupakan makanan yang populer ya. Nah ini karena enak dilihat mata, bisa memanjakan mata, dan juga memang enak di lidah. Ya, tapi itu semua merupakan hal yang perlu teman-teman hindari. Kalau nggak bisa dikurang-kurangi ya. Misalkan makanan yang manis-manis, kolak ya, kolak dengan gula banyak ya, dengan santan, manisan buah, ya minuman bersoda, ataupun makanan-makanan minuman lain yang dengan gula tambahan, yaitu dihindari. Ya kalau nggak bisa dikurang-kurangi dulu. Kalau makanan yang tinggi gula, ya itu kalorinya pasti tinggi, ya kalori tinggi, tetapi gizinya biasanya kurang. Saat puasa kan kita nggak makan, minum ya. Nah kemudian saat tiba berbuka puasa, yang gula darahnya tadi rendah, tiba-tiba teman-teman makan yang manis-manis, ya gula darahnya langsung bisa melonjak tinggi tiba-tiba. Ini nggak bagus. Nanti akan bikin teman-teman gampang haus, ya berat badan bertambah, ya meningkatkan resiko teman-teman terkena diabetes. Nah jadi makanan manis itu dihindari ataupun dikurang-kurangi. Kedua, makanan dan minuman kemasan. Makanan kemasan ini relatif dengan makanan yang mengandung garam tinggi ya. Nah, dengan begitu ya teman-teman nanti jadi mudah haus ya. Mudah haus, kemudian juga bisa mengalami masalah kesehatan ya, darah tinggi, apalagi yang sudah memiliki darah tinggi. Daripada makanan kemasan, lebih baik teman-teman mengkonsumsi makanan yang segar ya, yang teman masak sendiri. Begitu juga dengan minuman kemasan ya, misalkan teh manis kemasan, minuman bersoda ataupun minuman kemasan lainnya. Ini relatif tinggi gula. Nah, jadi ya selain tinggi gula, ini biasanya mengandung bahan kimia lain. Nah, supaya tubuh teman-teman sehat dan puasa lancar sebaiknya dihindari. Daripada minuman kemasan, lebih baik teman-teman banyak minum air putih ya, supaya tubuh terhidrasi dengan baik, terhindar dari dehidrasi karena sudah seharian menahan lapar dan haus. Ketiga, makanan pedas. Orang Indonesia identik dengan sambal. Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya makan sambal, nggak apa-apa saat buka puasa, saat sahur. Yang jadi masalah itu jangan pedas-pedas ya, sampai makan kepedasan berkeringat ya. Memang ini mantap, tapi itu udah balik lagi ya, perut kita sudah kosong seharian, tiba-tiba saat berbuka teman-teman makan cabai yang sangat pedas ya, sampai level-level mentok ya, level 100 misalkan. Ya ini nanti bikin perut teman-teman kaget ya. Ini bisa mengiritasi lambung, bisa bikin asam lambung naik ya. Nanti dada teman-teman rasa terbakar, tenggorokannya jadi perih, lambungnya jadi perih. Nah akhirnya apa ya? Akhirnya teman-teman nanti saat tiba puasanya dimulai kembali, ya itu terganggu ya, sakit ulu hati, kambuh mahnya ya.
Nah, jadi boleh makan sambal tapi jangan pedas-pedas. Kalau memang teman-teman suka pedas, batasi ya, jangan berlebihan. Yang makan biasa dulu, jangan biarkan perut kosong baru makan yang pedas ya, tapi batasi. Keempat, makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng ataupun goreng-gorengan ya ini memang gurih ya, renyah, enak ya. Misalkan risol, lumpia ataupun bakwan dan sejenisnya ya saat buka puasa kan. Ya teman-teman saat sebelum buka keliling-keliling ya, ngabuburit ya, ini kan biasanya borong ya, borong gorengan. Ya ini memang memanjakan mata. Ya tapi makanan goreng-gorengan tersebut ya makanan yang harus dihindari saat puasa. Ya kalau bisa dikurang-kurangi, boleh tapi jangan berlebihan. Makanan yang digoreng ini tinggi kalori. Tinggi kalori ya ini bisa menambah berat badan teman-teman. Nanti tidak heran ya kalau banyak makan goreng-gorengan setelah puasa kok berat badannya malah naik ya 2 kilo, naik 3 kilo. Itu karena teman-teman terlalu banyak mendapatkan asupan makanan. Kemudian makanan yang digoreng juga mengandung lemak ya, tapi lemak yang tidak sehat. Nah ini juga akan membuat kadar kolesterol teman-teman nanti bisa tinggi. Ya puasa tapi kok kolesterolnya naik. Ya karena teman-teman suka yang goreng-gorengan. Kemudian makanan tinggi lemak juga cenderung lebih lambat dia diproses oleh tubuh. Ya kemudian ini bisa bikin perut kembung dan mengalami masalah pencernaan lainnya. Kelima, minuman berkafein. Minuman berkafein ya ini ada banyak, tapi yang paling sering ditemukan itu adalah kopi, ya minuman berenergi ataupun teh ya, tapi paling banyak itu di kopi. Walaupun teman-teman pencinta kopi, tapi kalau buka puasa sebaiknya dihindari. Nah, karena kalau teman-teman minum kopi ya ini bisa mengiritasi lambung teman-teman. Ya asam lambung bisa meningkat. Nah, jadi bukannya nanti sehat selama puasa, malah sakit perut ya, ulu hatinya nyeri. Apalagi teman-teman minum kopi ya saat perut kosong. Wah ini tambah parah. Nah ini resiko nanti teman-teman terkena GERD ya, jadi puasanya jadi terganggu. Keenam, makanan berat. Makanan berat yang dimaksud bukan makanannya timbangannya berat ya, tapi makanan utama langsung ya. Karena ketika teman-teman mengkonsumsi makanan berat langsung saat buka puasa, bagi sebagian orang ya ingat, bagi sebagian orang bisa menimbulkan masalah pencernaan. Ya perutnya kembung, ya perutnya begah, perutnya sakit, ya nggak nyaman. Pada sebagian orang ini bisa terjadi. Apalagi kalau buka puasa teman-teman makannya berlebihan sampai kekenyangan ya. Nah ini bisa menimbulkan sakit perut, ya mual, bahkan muntah. Jadi hati-hati. Nah jadi caranya teman-teman saat buka puasa ya konsumsi makanan ringan-ringan dulu, misalkan kurma dengan air putih ya, kemudian kolak pisang tanpa santan ya, ataupun takjil ringan lainnya ya. Nah ini teman-teman konsumsi supaya tubuh teman-teman ya khususnya perut yang tadinya sudah kosong tidak kaget ya saat menerima makanan. Kemudian setelah mengkonsumsi makanan ringan tadi ya kasih jeda waktu dulu 20 menit ya, 20 menit ya baru teman-teman makan utama ataupun makan berat. Tujuannya apa? Ya biar perut teman-teman tidak kaget saat menerima makanan. Jadi bisa dicerna dengan maksimal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga puasa kita lancar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.